Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan materi landasan filosofi dan teologis pendidikan agama Islam di perguruan tinggi dengan dosen pengampu Dr. Andi Hadianto, SPD MAG. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggotanya terlebih dahulu. Nama saya Rahmat Zain. Nama saya Ardian Fatih Rahman. Nama saya Muhammad Zidan Fajrianto. Nama saya Nifata Syarifah. Landasan filosofis pembelajaran agama Islam di perguruan tinggi. Jika menelusuri sejarah perguruan tinggi di Indonesia, maka kita harus tahu adanya dua pandangan kontradiktif dari para tokoh pendidikan tentang pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Pendapat pertama menyatakan bahwa pendidikan agama Islam harus diajarkan di perguruan tinggi karena dengan adanya ajaran pendidikan agama Islam tentu bisa saling menghargai dan menjaga toleransi antar umat. Pendapat kedua menyatakan pendidikan agama Islam tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi karena agama merupakan urusan pribadi dan negara tidak perlu ikut campur. Selain dua pandangan di atas, ada pendapat-pendapat lain tentang filsafat pendidikan Islam, yaitu pendapat Abu Dinata yang menurutnya filsafat pendidikan Islam dapat dikatakan suatu upaya menggunakan metode filosofis, yakni berpikir secara mendalam, sistematis, radikal, dan universal tentang masalah-masalah pendidikan yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai acuan primernya. Selanjutnya, pendapat M. Arifin yang menjelaskan bahwa filsafat pendidikan Islam pada hakikatnya adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang berlandaskan ajaran Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam dan menjadi hamba Allah yang berkepribadian baik. Jika kita mengkaji sumber-sumber filosofinya, terdapat tiga landasan pokok yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk memahami tentang hakikat pembelajaran agama Islam, yaitu pertama ada epistemologi, yaitu cabang dari filsafat ilmu yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya pengetahuan. Persoalan pokoknya adalah menggali persoalan dari sumber-sumber pengetahuan, dari manakah pengetahuan yang benar itu datang dan bagaimana kita mengetahuinya. Pertama ada sumber religius, adalah dasar yang bersumber dari ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber inspirasi para pemikir Islam abad kemajuan Islam. Dalam Al-Quran dan Hadis terdapat ayat-ayat dan dalil tentang kewajiban atau pentingnya menuntut ilmu. Di antaranya Quran Surat An-Nahl Surat ke-16 ayat 125, Quran Surat Al-Imran Surat ketiga ayat 104. Kemudian, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah dinilai sahih oleh Syekh Albani dalam Sahih wa Dhaif Sunan Ibnu Majah nomor 224. Kemudian terdapat juga di dalam Quran Surat Toha Surat ke-20 ayat 114. Setelah mengetahui ayat Al-Quran serta Al-Hadis tentang kewajiban menuntut ilmu, khususnya ilmu syar'i, maka pembelajaran di tingkat perguruan tinggi merupakan interpretasi dari keduanya. Tidak ada salahnya untuk memahami ilmu agama dibarengi dengan mempelajari ilmu lainnya. Tinjauan filosofis lainnya seperti yang dikemukakan Majid Irsan Al-Kilani adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama relasi peserta didik dan Al-Khaliq, yaitu terciptanya relasi ibadah atau relasi penghambaan. Yang kedua, relasi peserta didik dengan alam semesta, yaitu relasi eksplorasi yang meliputi pengertian, tujuan, dan ruang lingkup eksplorasi. Yang ketiga, relasi peserta didik dengan orang lain, yaitu terciptanya keadilan dan kebaikan. Yang keempat, relasi peserta didik dengan kehidupan duniawi, yaitu terjalinnya relasi ujian, relasi peserta didik dengan kehidupan akhirat, yaitu terjalinnya relasi tanggung jawab dan pemberian balasan. Yang kelima, relasi peserta didik dengan kehidupan akhirat, yaitu terciptanya relasi tanggung jawab dan pemberian balasan. Sumber yuridis. Dasar yuridis diantaranya yaitu satu, dasar ideal berasal dari dasar falsafah negara Pancasila sila pertama. Yang kedua, dasar struktural dan konstitusional
Terdapat 5 tahapan konversi agama seperti berikut. Tahap pertama masa tenang 1, tahap kedua masa gelisah 1, tahap ketiga masa konversi, tahap keempat masa gelisah 2, tahap kelima masa tenang 2. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Zidan. 2. Ontologi pembelajaran Islam. Jika berbicara tentang wilayah ontologi, yaitu terkait dengan potensi manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada manusia beragam potensi untuk dikembangkan. Namun manusia hanya mengembangkan beberapa potensi tersebut. Beragam potensi tersebut oleh Howard Gardner digambarkan dalam teori kecerdasan ganda, yaitu kecerdasan linguistik, logika matematis, musikal, kecerdasan spasial, kinestetis, intrapersonal, dan naturalis. 3. Aksiologis pembelajaran agama Islam. Aksiologis atau filsafat nilai adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai pada umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Dalam bidang aksiologis, masalah etika yang mempelajari tentang kebaikan ditinjau dari kesusilaan, sangat prinsip dalam pendidikan Islam. Aspek aksiologi menekankan pada pembangunan karakter yang perlu dibentuk bersama-sama sebagai tujuan tertinggi pendidikan Islam. Oleh karena itu, pendidikan harus memenuhi untuk pertumbuhan manusia dalam semua aspek seperti aspek spiritual, intelektual, imajinatif, fisik, ilmiah, dan linguistik, baik secara individual maupun secara kolektif, dan memotivasi semua aspek menuju kebaikan dan kesempurnaan. Tujuan akhir pendidikan muslim terletak pada penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tingkat individu, masyarakat, dan kemanusiaan pada umumnya. Landasan teologis pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Landasan teologis adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan agama, spiritual, dan Tuhan. Landasan teologis pendidikan agama Islam berarti agama, spiritual, dan Tuhan menjadi landasan dan pokok dalam mempelajari mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Hal ini bertujuan untuk menanamkan dan menguatkan nilai keagamaan mahasiswa yang akan diaplikasikan di lingkungan kampus maupun masyarakat, sehingga mahasiswa akan terjaga dari zaman yang terus mengalami perubahan dengan nilai-nilai agama yang telah diajarkan. Oleh karena itu, diperlukan metode khusus dalam mempelajari pendidikan agama Islam dengan para dosen memberikan materi yang bersifat mendasar serta mengaitkan materi sesuai dengan zaman seperti modernisasi dan globalisasi. Kemudian sumber landasan kita adalah Al-Quran yang merupakan sumber utama ajaran Islam, dan sumber landasan kedua kita adalah hadis Nabi Muhammad sebagai sumber ilmu pengetahuan dasar yang mengacu pada keseharian dan tingkah laku Rasulullah yang memuat nilai-nilai untuk menyerangkai tata kehidupan ini. Selanjutnya ada urgensi pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami krisis akhlak dan moral. Oleh karena itu, pendidikan agama dipandang mempunyai peran yang sangat vital dalam membangun sifat atau karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat. Yaitu yang pertama dengan memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga untuk memperluas wawasan hidup beragama. Selanjutnya, sebagai pintu masuk dalam pembangunan fondasi mental generasi bangsa, serta memberikan pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman juga dapat membentuk kepribadian mahasiswa yang diproyeksikan menjadi pemimpin bangsa di masa depan melalui proses pendidikan, pengajaran, maupun pembelajaran. Selanjutnya, diharapkan mahasiswa mempunyai karakter yang berbudi pekerti luhur, bisa berpikir filosofis, memiliki sifat rasional dan dinamis, memiliki pandangan luas, serta meningkatkan karakter dalam hal tata krama, dan terakhir memiliki tujuan untuk membangun karakter mahasiswa yang memiliki kepedulian yang mulia, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang unggul, serta memiliki kesadaran kemanusiaan yang luas. Sekian presentasi yang kelompok kami telah sampaikan tentang landasan teologis, tentang landasan filosofi